Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Eh, Kali ini saya akan sharing lagi ya, yang terkait dengan judul penelitian. Nah, masih banyak atau masih ada lah beberapa mahasiswa yang menanyakan, Bu, judul saya ini sudah benar atau belum gitu ya. Nah, yang saya lihat tuh judul-judulnya yang disampaikan itu terkait dengan pembelajaran. Mungkin karena background teman-teman semuanya ya yang backgroundnya guru, misalnya guru SMP gitu kan. Kemudian mengajukan judulnya itu tentang penggunaan media pembelajaran X gitu ya untuk meningkatkan hasil belajar gitu. Nah, ini sebenarnya judulnya tidak salah gitu, tapi memang tidak cocok untuk program studi manajemen pendidikan Islam. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan sebelum kita menyusun judul itu, kita harus pahami dulu program studi yang kita ambil gitu ya. Nah, kalau program studinya tentang manajemen pendidikan, maka judul-judul yang kita ajukan atau yang harus kita teliti itu wajib terkait dengan manajemen pendidikan Islam. Nah, kalau misalnya teman-temannya tentang PAUD atau pendidikan anak usia dini, maka judul yang boleh diajukannya tentang pendidikan anak usia dini gitu ya. Jadi judul yang kita ajukan itu harus merepresentasikan program studi kita gitu. Kalaupun misalnya sekarang teman-teman backgroundnya sebagai guru PAUD, kemudian guru SMP gitu kan. Nah, kalau program studinya manajemen pendidikan, maka kita harus bisa melakukan penelitian dalam perspektif manajemen gitu. Bukan pembelajaran di PAUD-nya, tapi bagaimana tentang pengelolaan atau manajerial PAUD-nya. Nah, saya kali ini akan berikan contoh-contoh judul-judul ya yang bisa dipakai di beberapa program studi gitu. Nah, karena mungkin belum ada yang semua ya dari teman-teman. Nah, ini saya akan berikan contoh judul-judul. Ini judul-judulnya dari mahasiswa yang program studinya manajemen pendidikan Islam, tetapi diajukan di MPI gitu. Nah, ternyata judul yang mereka buat itu belum relevan dengan program studi manajemen pendidikan Islam. Nah, kali ini saya akan coba share ya, apa aja sih judul-judulnya yang memang belum relevan dengan manajemen pendidikan Islam atau contoh-contoh judul penelitian yang cocok untuk program studi tertentu gitu ya. Oke, bagaimana seperti apa judulnya, seperti apa contohnya kita simak ya berikut ini gitu kan. Nah, teman-teman semuanya, nah ini saya perlihatkan ya beberapa contoh judul yang relevan untuk program studi tertentu. Nah, untuk yang pertama ini saya berikan bukan contoh ya. Ini judul dari beberapa mahasiswa yang relevan untuk program studi tertentu. Di sini ada konsep kepemimpinan menurut Al-Ghazali dalam perspektif pendidikan dan komparasinya di era digital. Nah, konsep kepemimpinan menurut Al-Ghazali di sini memang menjadi bagian dari maksudnya gini, konsep kepemimpinan menurut Al-Ghazali dalam perspektif pendidikan ini, dalam perspektif pendidikan. Nah, kalau dalam perspektif pendidikan ini relevan untuk program studi pendidikan, walaupun di sini ada tentang kepemimpinan. Nah, kalau mau di sini dalam perspektif manajerial gitu ya, dalam perspektif manajemen pendidikan. Nah, kalau misalnya perspektifnya pendidikan berarti cocoknya untuk studi pendidikan Islam atau program studi pendidikan Islam gitu. Nah, kemudian yang kedua di sini kita lihat manajemen program Calistung gitu ya di SD Riyadul Muta'alimin Indramayu. Berarti yang akan ditelitinya adalah program Calistung. Nah, walaupun di sini di awal katanya, di awal kalimatnya ada kata manajemen, tetap yang ditelitinya adalah program Calistungnya. Jadi kata manajemen di sini nih yang ini seolah-olah memaksakan saja gitu. Padahal yang mau diteliti adalah program Calistung gitu. Nah, ini lebih cocok atau lebih relevan untuk program studi PGSD gitu. Nah, kemudian yang berikutnya di sini ada hubungan bimbingan dan perhatian orang tua terhadap tanggung jawab belajar siswa di SMKNU Kelautan Kaplongan.
Nah, ini kalau misalnya judulnya tentang bimbingan dan perhatian orang tua serta adab tanggung jawab belajar. Nah, ini cocoknya dengan jurusan atau program studi psikologi gitu ya. Jadi ini tidak salah, variabelnya sudah benar, ada bimbingan, ada perhatian itu, ada bimbingan ini, ada perhatian orang tua dan tanggung jawab belajar ini variabel Y-nya. Ini secara penelitian kuantitatif sudah benar, tetapi relevannya untuk program studi psikologi gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada judul supervisi kepala sekolah. Nah, ini yang ini ya. Supervisi kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru gitu. Dalam meningkatkan kinerja guru. Nah, yang ini. Nah, ini sebenarnya tidak salah ya. Supervisi kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru dan mutu pendidikan anak usia dini di Desa Kejuden, Kecamatan Depok, Kabupaten Majalengka. Panjang banget, Kabupaten Cirebon ya. Ini pegel banget bacanya ya. Ketika kita melihat kata kinerja dan ketika kita melihat supervisi kepala sekolah ini juga menjadi bagian program studi MPI gitu ya. Tetapi ketika kita melihat kata kinerja dan mutu pendidikan, nah ini terlalu luas fokusnya, yang mau ditelitinya itu kinerjanya ataukah mutu pendidikannya gitu. Nah, termasuk juga ini apakah kuantitatif ataukah kualitatif juga ini terlalu ambigu ya, terlalu tidak jelas gitu. Kalau misalnya mau untuk MPI sebenarnya simple saja, cukup supervisi kepala sekolah atau ditambahkan saja lebih spesifik supervisi akademik kepala sekolah di PAUD mana ini tidak disebutkan juga ya. PAUD apa? Misal PAUD Mawar di Kabupaten Cirebon, cukup seperti itu saja. Jadi kinerja guru dan juga mutu pendidikannya tidak harus dituliskan gitu. Kemudian di sini ada judul berikutnya yang ini, ada manajemen program literasi di SMA PUI Kecamatan Gegesi Kabupaten Cirebon. Nah, ini baru yang pas gitu. Baru yang pas dengan program studi manajemen pendidikan Islam gitu. Jadi yang mau ditelitinya di sini program literasi, tapi memang ada manajerialnya. Program literasi kan tidak hanya dilaksanakan pada pembelajaran gitu ya, tetapi memang ada manajerial sekolah yang dilakukan sesuai dengan regulasi dan juga program sekolah gitu ya. Kemudian berikutnya pengaruh motivasi kepala sekolah ya, judul yang ini. Pengaruh motivasi kepala sekolah terhadap kinerja guru dalam membuat penilaian. Nah, ini berarti yang akan menjadi fokus penelitiannya adalah penilaian harian gitu. Maka penilaian harian ini belum relevan untuk program studi manajemen pendidikan Islam, tapi relevannya untuk program studi teknologi pendidikan atau TEKPEN gitu. Nah, kemudian yang berikutnya ya. Nah, di sini ada judul yang lain lagi, kita lihat. Ada pengaruh di sini judul yang ini nih ya. Ada pengaruh kegiatan penguatan pendidik dan TIK terhadap implementasi belajar dari rumah. Nah, yang mau ditelitinya kan ini nih, belajar dari rumah pada PAUD. Nah, berarti ini cocoknya untuk program studi pendidikan anak usia dini. Walaupun misalnya di kampus teman-teman misalnya ada konsentrasi PAUD gitu ya. Nah, itu tetap program studinya manajemen. Jadi yang ditelitinya harus yang berkaitan dengan manajemen pendidikan atau manajerial, bukan tentang pembelajaran. Nah, selanjutnya di sini ada juga contoh judul hubungan antara hasil belajar pendidikan agama Islam yang ini dengan pengalaman ibadah. Nah, ini sudah kelihatan banget ya bahwa ini tidak ada kaitannya dengan manajemen pendidikan, tapi justru kaitannya dengan program studi PAI. Nah, jadi judul yang ini cocok banget untuk program studi agama Islam gitu. Nah, kemudian kita cek lagi ya, di sini ada judul apa lagi nih?
Kayak di sini ada judul lagi, kerangka dasar operasionalisasi ethnically leadership dan digital leadership serta pengaruhnya terhadap mutu pesantren. Ini mau kemana judul ini ya? Ini mau kemana? Mungkin mau ke apa? Mau ke manajemen ya, tapi rumusan judulnya masih ambigu. Nah, ini masih perlu diperbaiki. Jadi jangan sampai judulnya udah keren nih, ada bahasa Inggrisnya, ada kerangka dasar operasionalisasi ethnically leadership. Aduh, tapi bagi kita yang baca ini mau kemana, mahasiswa atau orang tuh mau kemana ini ya. Nah, ini memang ada relevansinya tentang leadership yang ini ya. Ada relevansinya tentang leadership, digital leadership, mutu pesantren. Ini memang ruang lingkup MPI, tetapi perumusan judulnya itu masih ambigu gitu ya. Jadi masih perlu diperbaiki gitu. Nah, itulah teman-teman contoh judul-judul yang relevan untuk program studi tertentu gitu ya. Nah, itulah teman-teman contoh judulnya ya. Ada beberapa yang memang relevan untuk program studi yang lain gitu. Jadi bagi teman-teman yang program studinya manajemen pendidikan Islam, coba buat fokus penelitian yang semuanya pada aspek manajerial gitu ya. Tidak ada tentang pembelajaran, tentang metode pembelajaran, media pembelajaran. Nah, itu dihindari walaupun sekarang teman-teman misalnya backgroundnya semuanya guru gitu, apalagi yang tidak ada kaitannya gitu ya. Walaupun misalnya tentang pendidikan anak usia dini itu sangat memungkinkan, boleh banget gitu, tetapi tetap kita harus mengcapture-nya dari aspek manajerial, bukan dari aspek pembelajaran gitu. Nah, di video berikutnya nanti akan saya share ruang lingkup atau apa aja sih yang bisa diteliti dalam program studi manajemen pendidikan Islam. Oke, itu saja teman-teman saya sharing ya, mudah-mudahan dapat bermanfaat dan mudah-mudahan dari sekarang teman-teman sudah bisa menggambarkan saya mau melakukan penelitian tentang apa nih yang berkaitan dengan manajemen gitu ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.